La ilaha illallah. Yaitu yang terakhir, yaitu sifat tabligh, menyampaikan. Para bapak dan ibu sekalian, Rasulullah SAW itu punya sifat wajib yang namanya tabligh, menyampaikan. Yang kebalikannya adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Tabligh ini kita ibaratkan begini. Kalau wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Rasulullah SAW adalah kita ibaratkan dari A sampai Z itu tamat, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu A kepada Nabi Muhammad, yang Rasulullah SAW sampaikan kembali kepada umat juga A. Ketika wahyu Allah kepada Nabi Muhammad adalah B, yang disampaikan kembali oleh Rasulullah kepada umat adalah B. Ketika yang disampaikan kepada Rasul adalah C, yang disampaikan kembali kepada umat adalah C. Begitu seterusnya sampai Z. Tidak ada sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, memanipulasi wahyu Allah, yang kedua, menyampaikan hoax. Yang disebut memanipulasi wahyu Allah adalah begini: ketika Allah menyampaikan wahyu bentuknya A, yang disampaikan sama Nabi Muhammad ke umat misalkan B, misalnya. Apa yang disodorkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta. Tuh manipulasi. Nah, Nabi Muhammad SAW nggak begitu modelnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan A, misalkan A lah yang kemudian akan disampaikan kepada umat. Atau Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyembunyikan wahyu Allah. Kalau Allah sudah menurunkan wahyu A, B, C, D, E, nah Nabi Muhammad SAW itu pasti menyampaikan A, B, C, D, E tersebut. Nggak pernah tuh ada yang disembunyi-sembunyiin. Yang kemudian kalaupun memang ada pihak yang mau mengaudit wahyu Allah yang sudah disampaikan kepada umat, apakah itu sudah sampai E atau belum, itu dipersilahkan. Artinya Nabi Muhammad SAW sifatnya adalah transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau sekarang gimana? Kemudian misalkan ada sesuatu kejadian yang mau diusut atau yang mau coba dicermati lebih lanjut. Meninggalnya sekian banyak petugas KPPS. Terus apalagi Pak? Kemudian banyaknya korban yang berjatuhan ketika umat Islam menyampaikan aspirasinya pada saat tanggal 22 Mei kemarin. Kejadian di lapangan itu mau dicermati secara lebih lanjut, mana pihak-pihak yang memang di luar daripada prosedur atau SOP-nya. Seharusnya kalau memang hal tersebut bukan sesuatu hal yang terdapat sebuah kesalahan, kekeliruan, kalau ada pihak yang mau mencermati secara lanjut, ya dipersilahkan saja. Itu namanya transparan, kan begitu, terbuka. Tapi ini enggak. Ngirimin foto, ngirimin video langsung dari kejadian di tempat, digangguin. Sinyal medsos di blokir, ya. Bener nggak kira-kira? Ada yang begitu? Di Indonesia bukan tuh? Hah? Indonesia bukan? Tahu di mana ya? Kalau emang itu nggak ada sesuatu yang memang
ditutup-tutupi. Seharusnya yang terjadi adalah dapat dicermati lebih lanjut oleh semua pihak, sehingga bisa disampaikan informasi-informasi yang objektif. Dan ketika ada stigma-stigma negatif terhadap Islam dan umat Islam, itu bisa langsung dinetralisir. Ini kan tidak. Sengaja kemudian dibuat sedemikian rupa kondisinya, sehingga ada pihak yang kemudian mampu membangun opini bahwa Islam dan kaum muslimin adalah agama dan umat perusuh. Di jalan-jalan, Mbak, saya gregetan banget gitu dengan spanduk-spanduk bunyinya adalah ini NKRI, tidak perlu adanya perusuh. Paham nggak kira-kira yang dimaksud perusuh siapa tuh? Hah? Yang dimaksud perusuh itu tentunya adalah yang dianggap ya umat Islam yang kemarin menyampaikan aspirasi. Yang padahal itu bukan perusuh. Hanya kemudian ingin menunjukkan bahwa ini loh yang seharusnya dicermati secara lebih lanjut. Ada hal-hal yang harus ditelusuri. Benar nggak umat Islam disebut sebagai perusuh? Coba perhatikan kegiatannya. Orang kegiatan ketika itu adalah yang pertama buka puasa bersama, benar. Yang kedua sholat maghrib berjamaah. Yang ketiga sholat isya berjamaah. Yang keempat sholat taraweh. Pertanyaannya, kalau itu disebut perusuh, ada perusuh taat begitu modelnya? Ya kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin mencapai kepada sebuah keadaan yang lebih baik, maka yang diharuskan untuk kita lakukan adalah kita melakukan sebuah perubahan. Dan pihak manapun seharusnya tidak alergi dengan perubahan yang dikehendaki tersebut. Karena yang namanya perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Siapapun pihaknya nggak akan mungkin bisa menahan lajunya perubahan. Karena perubahan itu adalah sesuatu hal yang pasti adanya dalam berbagai macam aspek kehidupan. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا